Shalom jemaat yang kasih dalam Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini kita boleh datang kembali kepada Tuhan. Kita rindu, kita datang kepada Dia pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai aktivitas kehidupan kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita mau berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami, yang kami sembah, kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Kalau Allah sudah memimpin kehidupan kami, Engkau melindungi, menyertai kami dalam istirahat kami semalam, sehingga kami boleh ada saat ini semuanya karena kemurahan-Mu. Biarlah pagi hari ini kami memberikan yang terbaik kepadamu Tuhan. Pujian penyembahan kami sebagai rasa syukur, Engkau sangat mengasihi kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami semakin hari Engkau ubahkan. Kami mohon Allah Roh Kudus memimpin hidup kami, agar kami semakin hari, hidup kami boleh semakin layak di hadapan-Mu. Sehingga kehidupan kami boleh memancarkan kasih-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan dan diagungkan. Biarlah kami menyerahkan Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini untuk persekutuan ibadah doa fajar pada pagi hari ini. Allah sendiri yang akan memimpin, mengurapi pribadi lepas pribadi kami anak-anak-Mu. Sehingga kehadiran kami pada pagi hari ini datang kepadamu, kami boleh disegarkan, kami boleh dipuaskan Tuhan, melalui pujian, penyembahan, juga firman yang akan kami dengar. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau bekerja, Engkau yang memimpin, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya kami mau serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Dia. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kemuliaan, mulia bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat
dan ku sanjung kemulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kemulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kasih-Mu selalu nyata bagi hidup kami. Yesus, Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Glory bagimu Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami muliakan, Engkau yang layak kami sembah, sebab Engkau Allah kami yang hidup. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami mohon Allah Roh Kudus menjamah kami, menyucikan hidup kami. Haleluya. Yesus, jamahlah kami Tuhan, urapi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kemulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kemulia, mulia bagimu Tuhan. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, biarlah kita mau minta pimpinan Roh Kudus agar kita semakin hari boleh diubahkan. Kita semakin hari menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, pribadi-pribadi yang memuliakan akan Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita agar firman Tuhan itu menjadi rema dalam kehidupan kita, dan kita boleh seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah, kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi ini Tuhan, kembali kami memiliki satu kerinduan yang dalam
untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Allah Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami. Kami mohon Engkau mengurapi pribadi lepas pribadi, agar setiap firman yang ditaburkan boleh menjadi kekuatan dan rema dalam hidup kami. Sehingga keberadaan hidup kami Tuhan boleh semakin hari, kami boleh semakin layak, kami boleh semakin hari, boleh semakin menyenangkan dan menyukakan hati-Mu Tuhan. Kami butuh firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami butuh Roh Kudus Tuhan yang senantiasa mengurapi, menguasai dalam kehidupan kami. Pegang dan tuntun langkah kami Tuhan, agar kami berjalan seturut dengan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah semua firman yang disiapkan pada pagi hari ini boleh menjadi keberkat dalam kehidupan kami. Engkau memberikan hikmat buat hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, sehingga yang nampak hanya kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan bekerja pada pagi hari ini, mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami semua Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan waktu ini, pertengahan sampai pada akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini saya memberikan tema Allah memberi upah. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan membaca di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 di ayat yang ke-6. Ibrani 11 di ayat yang ke-6, demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa Allah memberi upah, Allah memberikan balasan, Allah memberikan ganjaran, atau Allah memberikan pahala kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29, di ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14, Yeremia 29 ayat 13 dan 14 firman Tuhan dikatakan demikian. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Bahkan di dalam kitab Nabi Yesaya, pasal yang ke-55 di ayat yang ke-6, demikianlah bunyi firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Nah Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, inilah kesempatan yang Allah berikan di dalam kehidupan kita, untuk kita boleh sungguh-sungguh mencari Tuhan di dalam hidup ini. Sebab kita tahu tanpa Tuhan kita lemah. Tanpa Tuhan kita tidak berdaya. Tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Dan biarlah kita mempergunakan waktu dan kesempatan ini untuk kita boleh sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kalau tadi firman Tuhan katakan Allah memberi upah, Allah memberikan pahala kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia.
Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan di dalam Yeremia pasal yang ke-17 di ayat yang ke-10 demikian bunyi firman Tuhan. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya Allah memberikan upah. Allah memberikan balasan persis seperti apa yang kita lakukan. Mazmur pasal yang ke-40, Mazmur pasal 62 di ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Mazmur 62 ayat 12 dan 13, demikianlah bunyi firman Tuhan. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, itu dapat dibuktikan bagaimana dia melakukan segala sesuatu pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh. Kalau dia berkata, aku sungguh-sungguh mencari Tuhan, tetapi dalam kenyataannya, ketika dia melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan, tetapi dia melakukannya dengan setengah-setengah, itu artinya orang akan menimbang, benarkah dia itu seorang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dibuktikan dengan kesungguhannya dalam melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan. Sebab Pengkhotbah pasal yang ke-9 di ayat yang ke-10, Pengkhotbah pasal yang ke-9 di ayat yang ke-10 demikian bunyi firman Tuhan. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan pertimbangan pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan itu dapat dibuktikan dengan bagaimana dia melakukan sebuah aktivitas untuk dapat dilakukan, itu pula dengan sungguh-sungguh. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang bisa kita lakukan atau kita kerjakan dalam hidup ini, lakukanlah dengan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukankah firman Tuhan berkata di dalam Kolose pasal yang ketiga di ayat yang ke-23 dan ayat 24. Kolose pasal yang ketiga 23 dan 24 demikian bunyi firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Pekerjaan yang seperti inilah yang diperkenan oleh Tuhan sebagai tandanya bahwa kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ketika kita melakukan sebuah pekerjaan, kita lakukan dengan sekuat tenaga, dengan segenap hati, dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pekerjaan yang kita kerjakan dalam iman kepada Tuhan, inilah yang sungguh-sungguh mendapat perkenanan Tuhan. Dan untuk itu mari kita melakukannya dengan kesungguhan hati kita. Nah apa artinya Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam melakukan pekerjaan tidak asal saja, ya, tidak setengah-setengah. Kalau kita melakukan suatu pekerjaan
dengan asal-asal saja, dengan setengah-setengah, tidak sekuat tenaga, tidak sekuat hati kita, ya, tidak segenap hati kita, maka hasilnya pun akan tidak baik. Nah, firman Tuhan menegur kita mungkin selama ini kita melakukan segala sesuatu itu dengan asal-asal saja, dengan setengah-setengah saja. Tetapi biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kalau kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, dapat kita buktikan bagaimana kita melakukan sebuah aktivitas atau pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh, dengan sekuat tenaga, dengan segenap hati kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan tidak dilihat oleh bos kita, oleh atasan kita, mungkin tidak diperhatikan oleh mandor kita, ya. Tetapi ada sepasang mata yang senantiasa melihat dan mengawasi setiap apa yang kita kerjakan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan biarlah itu tidak menyurutkan kita untuk kita sungguh-sungguh melakukan sebuah pekerjaan kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pekerjaan yang kita kerjakan memang firman Tuhan tadi katakan itu seolah-olah untuk manusia. Tetapi dengan iman kepada Tuhan bahwa kita lakukan itu untuk Tuhan. Dan kita tahu hasilnya. Orang yang sungguh-sungguh di dalam melakukan suatu pekerjaan, ya, hasilnya pasti akan baik. Untuk sementara mungkin tidak diperhatikan oleh orang lain. Tetapi ada saatnya apa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, baik dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan kita, Tuhan senantiasa memperhatikan kita. Maka firman Tuhan katakan di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, ya, Tuhan akan menemukan kita. Tuhan akan memberikan balasan, ganjaran, pahala kepada kita. Dan kalaupun kita melakukan pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh, dengan sekuat tenaga, dengan segenap hati kita, mungkin saat ini tidak ada orang yang memperhatikan, tetapi Allah senantiasa memperhatikan apa yang kita lakukan. Dan tiba saatnya nanti Allah akan menyatakan kasih-Nya, mencukupkan, memberikan damai sejahtera ke dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-31 sampai dengan 33. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dibuktikan dengan melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh pula, maka Allah akan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keperluan di dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, lakukan pekerjaan dan pelayanan kita di dalam iman kepada Tuhan. Biarlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh mendorong dan memotivasi hidup kita. Ada kesempatan
Mari kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada kesempatan, mari kita melakukan pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan, kesanggupan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Baik, mari kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, bahwasannya pada pagi hari ini Tuhan Kau sudah memimpin jalannya ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Bapa, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, di kesempatan pada pagi hari ini Tuhan,
Kami berdoa untuk pekerjaan-Mu yang ada di gereja kami GBI Porong ini Tuhan. Engkau yang sudah memulai pekerjaan-Mu di tempat ini Bapa, kami menyerahkannya ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Kiranya Engkau akan memberkati pekerjaan-Mu ini untuk boleh semakin hari, boleh semakin besar, maju dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati Bapak dan Ibu Gembala kami yang telah Engkau panggil, Engkau pilih. Engkau mempercayakan untuk membalakan kami domba-domba-Mu yang ada di GBI Porong ini. Engkau senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat yang datang daripada Tuhan. Bahkan pengurapan-Mu senantiasa baru atas hamba-Mu Bapa untuk boleh menyingkapkan kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan untuk disampaikan kepada kami jemaat-Mu supaya kami menjadi jemaat-jemaat yang semakin hari boleh semakin didewasakan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga doakan untuk semua pekerjaan-Mu yang ada di muka bumi ini ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Engkau juga memberkati bangsa dan negara Indonesia yang kami kasihi. Engkau memberkati segenap para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, segenap para menteri, aparatur pemerintah, baik yang ada di pusat sampai yang ada di daerah-daerah Tuhan. Engkau juga memberkati aparat pemerintahan bangsa kami, TNI maupun Polri ya Tuhan. Kami juga doakan ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan keamanan dan ketenteraman atas bangsa kami. Dijauhkan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab Tuhan untuk mengacaukan bangsa ini. Kami doakan ya Tuhan, kiranya Tuhan Engkau juga menjauhkan bangsa kami dari segala macam bencana alam, baik itu tanah longsor, gempa bumi, banjir bandang, gunung meletus, tsunami, kebakaran Tuhan. Engkau hindarkan dari segala macam tudung maut kecelakaan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa ini, kiranya Engkau akan melalukan dari segala macam sakit penyakit, khususnya dari COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan Engkau memberkati kehidupan kami, baik dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami, dalam usaha dan pekerjaan kami. Terlebih Tuhan, Engkau memberkati dan mengurapi pelayanan kami, supaya pelayanan kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya berkat-Mu turun atas kami, berkat jasmani, jiwani, terlebih berkat-Mu secara rohani, melimpah-limpah atas kehidupan kami, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.